Selamat datang kembali di channel Agromadear. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pada kesempatan ini kita akan menyadap ilmu dari petani aren. Sebagaimana diketahui sebagian orang, pohon aren ternyata sebagai sumber penghasilan yang lumayan, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah per hektar jika dikembangkan. Untuk itu saksikan hingga akhir video ini. Silakan teman klik dulu tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya. Salah satu komoditas perkebunan yang banyak manfaatnya adalah aren. Selain sebagai konservasi lingkungan hutan, aren juga dimanfaatkan petani untuk disadap niranya. Selanjutnya, nira tersebut diolah menjadi gula aren yang menyehatkan. Tiap 7-8 liter nira akan menghasilkan gula aren sebanyak 1 kg dengan kadar gula 14%. Dalam proses pengolahan nira untuk menjadi gula yang dilakukan sudah sangat efisien sekarang menggunakan pipa uap sehingga tak ada sisa arang dan tak hangus. Prosesnya tiap setengah jam sudah jadi gula. Tanaman aren ini paling produktif di dunia. Sayangnya, tanaman yang ada di mana-mana ini belum banyak dimanfaatkan, ujarnya. Ada sekitar 65 produk yang bisa dihasilkan dari tanaman aren. Selain untuk bahan baku gula aren, nira yang disadap petani bisa diolah menjadi etanol berkualitas tinggi. Tak hanya buah dan niranya saja yang banyak manfaatnya, pohon aren juga menghasilkan kayu yang sangat istimewa. Di Amerika, kayu aren menjadi bahan baku mebel yang terbaik. Ijuknya bisa diekspor untuk bahan baku jok mobil mewah, katanya. Di tempat terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dedi Junaidi mengatakan, umumnya petani yang mengolah nira menjadi gula aren masih berupa usaha skala mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Petani aren yang tiap hari menyadap nira mampu membantu meningkatkan pendapatan mereka. Sebab, dari 3 pohon aren, petani bisa mendapatkan Rp180.000 per hari dari hasil menyadap nira. Kalau pohon aren yang disadap lebih banyak, maka hasilnya akan lebih banyak lagi. Ada yang penghasilannya Rp230.000, Rp400.000 hingga Rp1.000.000 per hari. Volume nira yang disadap petani pun ada yang sampai 200 liter per hari. Aren dalam bahasa Latin Arenga pinnata termasuk suku Aracaceae atau pinang-pinangan. Salah satu produk tanaman aren adalah gula aren yang akhir-akhir ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena merupakan produk ekspor untuk negara-negara yang berpola hidup sehat. Gula aren yang berupa gula kristal sangat diminati sebagai pemanis organik. Seperti negara Jepang yang sangat gemar mengkonsumsi gula kristal yang berasal dari bahan baku nira aren. Budidaya monokultur. Jadi, jarak tanamnya 5x5, kemudian berada di sekitar 12 mdpl, 12 meter di atas permukaan laut di Provinsi Riau. Ini adalah aren yang kita mulai tanam, mulai dari biji. Jadi mulai dari biji itu artinya adalah kita coba mengalami masa penyesuaian. Jadi kita beli biji dari sumbernya, kita lakukan pembenihan, penyemaian sampai proses tanam. Pemanfaatan dan kegunaan tanaman aren sangat beragam diantaranya. Akar aren biasanya digunakan untuk obat tradisional dan peralatan. Batang untuk diambil pati dan berbagai macam alat kerajinan dan bahan bangunan. Ijuk untuk sapu dan peresapan air. Daun untuk kaum pembungkus rokok, untuk atap dan lidinya untuk tusuk sate dan sapu. Buah aren untuk kolang-kaling. Air nira untuk gula merah dan cuka. Pati tepung dalam batang untuk bahan makanan dan minuman. Aren merupakan jenis tanaman serbaguna. Pohon aren tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Tumbuh pada ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian menjelaskan, aren dapat dibudidayakan sebagai tanaman sela dan reboisasi untuk konservasi lahan, tanpa menimbulkan persaingan dengan tanaman pangan lain.
Bahkan lebih cocok ditanam dalam kondisi rimbun sebagai bagian agroforestry atau secara polikultur dengan beberapa spesies tanaman lain dengan tujuan menciptakan ekosistem dengan kondisi iklim mikro seperti habitat aslinya. Menilik sejarahnya, pohon aren berasal dari wilayah Asia tropis. Pohon aren diketahui menyebar alami mulai dari India Timur, di sebelah barat Asia dan menyebar hingga sejauh Malaysia, Indonesia, dan Filipina, di sebelah timur Asia. Di Indonesia terdapat varietas unggul pohon aren genjah yang dapat diperoleh di Sumatera Utara. Keunggulannya sudah memproduksi nira di umur 4 tahun, dengan hasil nira hingga 15 liter h. Dengan tinggi tanaman maksimal 5-7 meter. Kabar baiknya benih dari varietas unggul ini dapat diperoleh dari kebun sumber benih yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dengan potensi produksi benih 13,7 juta. Sumber benih dan pusat pembibitan dikelola bersama oleh CV Mutiara Nursery dengan Sultan Aren Indonesia, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pekebun di wilayah Sumatera atau provinsi lainnya. Ilham sebagai founder Sultan Aren mengatakan bahwa perusahaannya tidak saja menyediakan benih namun juga bersedia menjadi off-taker untuk hasil kebunnya, termasuk melakukan supervisi pekebun atau swasta yang ingin mengembangkan unit pengolahan. Hal ini dilakukan mengingat saat ini gula semut banyak dicari dengan harga yang cukup menarik. Selain itu, tanaman aren dapat ditanam di daerah aliran sungai dan wilayah high conservation value pada areal perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat ditanami kelapa sawit. Aren dikenal juga sebagai tanaman yang tidak membutuhkan perawatan. Sebelum-sebelumnya tumbuh itu sebagai peneduh. Jadi semasa kita penanaman aren awal itu kita jaga bagaimana supaya tanaman aren itu bisa terlindungi dari panas. Jadi kita jaga. Saya mulai ini karena pensiun, ya. Sekian tahun lagi saya akan beralih, ya, dari karyawan swasta, ya. Kemudian nanti dengan harapan bahwa setelah akhirnya masa kerja bisa profesi sebagai pengelola aren. Nah, itu adalah salah satu kenapa saya memilih untuk menjelang masa proses produksi itu kita harusnya sudah berpikir bahwa bagaimana kita akan mengelola hasil daripada niranya atau hasil daripada gulanya itu sudah harusnya sudah kita pertimbangkan, sudah kita prediksi apa yang harus kita lakukan pada saatnya nanti. Saya ingin memperkenalkan tanaman aren, ya, karena tanaman aren ini potensinya sangat luar biasa, tapi masyarakat belum banyak yang tahu. Nah, inilah ini kerja asosiasi bagaimana memperkenalkan aren di masyarakat, karena tanaman aren itu di samping tanaman konservasi, tanaman ramah lingkungan, juga tanaman yang dapat melestarikan tanah dan air. Jadi kalau potensi aren itu semua dari pohon aren itu semuanya bermanfaat, nggak ada yang terbuang sama sekali. Kita lihat dari akar dulu. Akarnya itu untuk obat pelarut batu ginjal, untuk obat pelancar saluran kandungan, untuk pelancar haid, dan yang luar biasa untuk obat bahan. Terus bahkan untuk rumah-rumah yang dari bambu itu rata-rata diikat pakai tambang dari lucu, karena dia tahan, bahkan tahan puluhan tahun.
lapuk dia. Ya. Bahkan hijau itu kita tanam di tanah, kita uruk dengan tanah, itu puluhan tahun nggak akan lapuk. Tanaman apa saja yang berdekatan dengan aren itu subur, karena disuplai airnya tadi. Airnya Ya. 4 hektar sawit dibandingkan 1 Ya. kebun. Itu gimana? Jadi kalau di Rio nih ya, Eh, di kawan-kawan di Rio yang sudah produksi, itu kalau kita buat rata-rata itu air niranya itu per batang per hari itu rata-rata 10 liter. satu batang Satu batang diambil air niranya 10 liter. 10 liter per batang per hari. Berarti bener-bener nyimpen air pohon Bener-bener itu, nyimpen air. Pak, ya? Wih, Itu oke. masih sedikit 10 hari itu. Saya pernah di Sibolangit, Hah. itu ada yang 60 liter per batang per hari air niranya. 60 liter itu udah banyak banget. Oh ya itu. Bisa untuk gula aren ya? Gula aren. Oke. Nah, Dan perbandingan tadi tuh ya. Nah, ini kalau di Pekanbaru ya, nah, ini yang kawan-kawan yang sudah produksi, itu harga air nira di kebun Ya. itu 15.000 di kebun. di kebun. Tanaman aren hampir mirip pohon kelapa. Perbedaannya, jika pohon kelapa batang pohonnya bersih pelepah daun yang tua mudah lepas, maka batang pohon aren ini sangat kotor karena batangnya terbalut oleh ijuk, sehingga pelepah daun yang sudah tua sulit diambil atau lepas dari batangnya. Oleh karena itulah, batang pohon aren sering ditumbuhi banyak tanaman jenis paku-pakuan. Ijuk dihasilkan dari pohon aren yang telah berumur lebih dari 5 tahun sampai dengan tongkil-tongkil bunganya keluar. Pohon yang masih muda produksi ijuknya kecil. Demikian pula pohon yang berbunga kualitas ijuknya kurang baik, karena lempengan-lempengan ijuk yang baru dilepas dari pohon aren masih mengandung lidi-lidi ijuk. Untuk membersihkan serat ijuk dari berbagai kotoran dan ukuran serat ijuk yang besar, digunakan sisir yang terbuat dari logam. Sedangkan ijuk yang sudah dibersihkan dapat dipergunakan untuk membuat tambang ijuk, sapu ijuk, atap ijuk dan lain-lain. Tanaman aren tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus, sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat dan berpasir, tetapi aren tidak tahan pada tanah masam atau tanah yang rendah. Aren dapat tumbuh pada berbagai agroekosistem dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tumbuhnya. Namun yang paling baik pertumbuhannya pada ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan lebih dari 1.200 sampai 3.500 mm tahun. Kelembaban tanah dan curah hujan yang tinggi berpengaruh dalam pembentukan mahkota daun tanaman aren. Untuk pertumbuhan dan pembuahan, tanaman aren membutuhkan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan, lembah-lembah, dekat aliran sungai dan banyak dijumpai di hutan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan Agromadean. Semoga kita mampu mengambil ilmunya seperti aren yang diam kaya manfaat dan sumber penghasilan luar biasa.